selanjutnya Kita dari saya, pelajarinya bagaimana kau Al-Quran. bisa mengimani? Asal bego tolol. Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Ya iya dong, bapaknya Bagaimana bisa mengimani? nggak ngasih. Saya waktu minta yang gila. diberikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Ya gila, Injil? ini gila, orang udah Permintaan gila. saya dia ngapain Bapaknya nih? bener. Padahal bapak saya ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pernyataan dari si Saiful Karim ya, yang membuat sesat dan menyesatkan. Ini si Saiful Karim, sebetulnya kamu ini ustadz, dijuluki seorang ustadz, berpedoman itu kepada Al-Quran apa pada Injil. Ini kok sampai-sampai Injil diagungkan. Ini heran nih. Bikin sesat lagi ini. Sudah sesat menyesatkan orang. Ini yang berbahaya. Berbahaya mencampur adukan Al-Quran dengan Injil. Kalau pedoman kita umat muslim itu Al-Quran. Itu jangan sampai dicampur adukan dengan Injil itu sendiri. Kalau toleransi boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai seperti ini. Ini yang pemahamannya keliru, amburadul. Kita simak. Coba apa yang dia ucapkan lebih jelasnya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Bu, Injil Maaf juga ya, kitab suci, yang agak dia alergi bilang. nggak apa-apa. Lupakan bukan aja. Masalah tapi ini saya alergi, sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam jangan Injil, dicampur adukan kamu saja sama yang jahat. Al-Quran. Ketika Kalau anakmu kalau minta ngaku roti, muslim, pasti tidak dikasih batu. Kamu aja yang jahat, kata Allah, ketika anakmu minta roti, pasti nggak dikasih batu. Bagaimana dengan aku yang dasar monyong, bagaimana aku yang kasih? mengagungkan Masa dalam Injil. sama Allah minta roti dikasih batu? Dia sudah jelas-jelas mau mempercampur adukannya. Masa dia mengagungkan dari Injil itu sendiri? Ini kan yang tidak patut ya. Tidak bolehlah dicampur adukan dalam masalah akidah. Ya kalau kamu memang mengagungkan Injil, toh jangan mengaku Islam. Sudahlah, pelajari Injil itu sendiri. Ini membuat sesat orang. Kalau kamu sesat sendiri. Jangan menyesatkan orang lain. Ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan. Bukan membingungkan lagi ini. Menyesatkan. Ini yang harus ditindak. Biar tidak banyak orang yang disesatkan oleh si Saiful Karim ini. Ucapannya sudah melebar kemana-mana. Sebetulnya maunya dia apa? Mau menghancurkan umat Islam? Bilang saja. Jangan sampai berbelit-belit seperti ini. Ngobok-ngobok ya umat Islam sendiri. Saya sebagai umat muslim merasa prihatin oleh ucapannya dia, ataupun seperti kalau bisa dibilang tausiah, karena ini banyak yang mustaminya, ini banyak. Ini yang dikhawatirkan kita semua. Kita harus selalu waspada. Harus selalu waspada. Karena di akhir zaman ini banyak fenomena bermunculan orang yang ingin menghancurkan Islam. Tapi Allah sudah berjanji sampai kapanpun Allah akan melindungi. Ya, Allah akan melindungi agama Islam. Tidak bakalan hancur dari muka bumi. Tidak bakalan hilang. Allah akan melindungi umat Islam sendiri. Karena Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Bukan yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu,
kita harus selalu waspada. Meskipun demikian, Allah telah berjanji akan melindungi Islam. Tidak akan lenyap dan tidak akan hancur dari muka bumi ini. Tapi tetap kita harus waspada. Kita harus berjuang membela agama Allah. Inna dina indallah Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita lanjutkan pernyataan si Saiful Karim ini. Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Saya hantam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Ya Muhammad. masalahnya bukan 2 Injil mengimani turun itu sama harus Nabi Isa. mempelajari. Pertanyaan selanjutnya Kita dari saya. pelajarinya Bagaimana Al-Quran. kau bisa mengimani? Asal bego tolol. Punya aja enggak. Baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Ya iya dong. Bapaknya Bagaimana bisa mengimani? nggak ngasih. Saya waktu minta yang diberikan gila. Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau Ya, iya minta gila. Injil? Ini gila. Orang udah Permintaan gila. saya dia nggak Bapaknya pandai. bener. Padahal bapak saya ngajarkan pada Bapaknya saya. mah bener. Kitab yang Ini wajib yang diimani gila. ada 4. Quran Saiful saya Karim punya, ini yang Injil gila. pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya. Ini mau saya nih orang pernah udah benci stres. sama Injil. Udah kelewat stres. Tapi Saudaraku kebencian semua itu nih. bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Udah Karena keluar saat stres. ini ditanamkan Bapaknya pada bener. diri saya itu membencinya. Jadi kasihan sama bapaknya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak Bapaknya benci sudah salib. tiada, kasihan. Anaknya seperti ini. Mau bilang. Ini benar-benar Saiful Karim ini. Otaknya sudah tidak waras. Otaknya udah benar-benar ini. Niatnya ingin menghancurkan, menyesatkan. Bahkan dirinya sendiri sudah sesat. Dan ingin menyesatkan orang lain pula. Ini yang sangat dikhawatirkan. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Waspada, tetap waspada. Karena ini fenomena akhir zaman sudah bermunculan. Orang-orang yang seperti ini. Di mana-mana. Ingin menghancurkan. Sudah hancur dirinya sendiri, ingin menghancurkan pula orang lain. Keimanan, akidah. Ini yang sangat berbahaya. Kita harus berpegang teguh dalam berakidah. Karena akidah adalah satu-satunya modal kita untuk kembali kepada Allah. Kita punya hari akhir. Umat muslim punya hari akhir. Hari akhir adalah hari kemenangan kita. Di dunia ini kita sebentar. Hanya sementara. Tapi di akhirat kelak. Kita akan selamanya, akan abadi. Kita akan bahagia menuju akhirat. Ini adalah cobaan, godaannya. Perteguhlah keimanan kita. Perkokoh keimanan kita. Pertebal keimanan kita. Jangan sampai goyah. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Dengan kemenangan. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita lupakan akhirat kelak. Umat muslim wajib percaya adanya hari akhir. Adanya hari akhirat, adanya surga, adanya neraka. Perbanyaklah amal ibadah kita. Perbanyaklah sedekah. Insya Allah ini akan membuat kita seperti kita menabung. Nanti kita deposit, kita akan kita bisa ambil. Kita sebagai umat muslim harus terus perteguh keimanan kita. Ini yang dikhawatirkan. Fenomena akhir zaman
yang banyak bermunculan. Paham-paham yang akan merusak keimanan kita. Yang disebut pula oleh Rasul kita, akhir zaman banyak dajjal bermunculan. Dajjal itu tidak bersosok seperti menyeramkan. Manusia pun bisa hatinya seperti dajjal, akan merusak, mengobrak-ngabrik keimanan. Perteguhlah keimanan saudaraku dimanapun berada. Kita akan sama-sama pulang ke akhirat, pulang ke jannah, ke surganya Allah, insya Allah. Kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau, Nabiullah kita, Rasul kita. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya, umat beliau. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadikan masukan pula bagi diri saya sendiri. Saya berharap saya sendiri dan semua saudara dimanapun berada, insya Allah kita berpulang mati dalam keadaan iman Islam, husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.